Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, kembali lagi dengan saya Nurfadila Wardani di SMK Pod Sini Marikui Podcast. Oke, kali ini kita akan membahas tentang langkah anak bangsa. Dan juga kita akan mendatangkan seorang guru yang sangat-sangat spesial kali ini ya. Dan juga beliau adalah seorang guru sejarah yang penuh inspirasi, yaitu Ibu Junisari. Selamat datang Ibu. Halo, terima kasih sudah diundang di podcast Ibu. ini. Oke, kali ini Ibu kita akan membahas tentang sedikit-sedikit pengalaman Ibu lah ya. Oke. Pengalaman Ibu sebagai seorang guru sejarah. Dan juga apa sih yang membuat Ibu bisa bertahan ya jadi guru sejarah gitu. Di sini mungkin saya berbicara tentang pengalaman kali ya. Iya, Bu. Iya, lebih tepatnya pengalaman ya. Iya, Oke. lebih tepatnya pengalaman. Kalau berbicara tentang pengalaman, kenapa sih saya bisa tertarik menjadi guru sejarah ya? Iya. Awal mulanya tuh sebenarnya saya berlatar belakang itu dari sekolah SMK juga. Iya. Dari anak SMK juga Iya, ya. betul sekali. Saya awalnya itu masuk di STM. Wih, anak STM Iya, juga betul Ibu sekali. ya. Jadi saya kemarin tuh sekolahnya di SMK Negeri 1 Bau-Bau yang Bau-Bau. bertepatan di Sulawesi Tenggara atau biasa dikenal orang Buton ya. Oh iya, Iya. Buton. Orang Buton. Nah, di situ saya sekolah, kebetulan saya mengambil jurusan kelistrikan. Wih, kayak anak teknik-teknik lah ya Iya, ceritanya. betul sekali. Kayak kelistrikan gitu ya. Iya. Nah, jadi pada saat saya sekolah selama 3 tahun itu kayaknya lebih berkesannya itu karena kenapa? Karena di SMK itu sebenarnya sekolah laki-laki. Iya, Jadi lebih satu-satunya tepatnya. perempuan lah ya. Ibu Iya, ya. betul sekali. Karena saya di SMK tuh karena biasa dibilang STM ya, Iya. karena di situ kan ada jurusan listrik, ada bangunan, kemudian arsitek dan mesin. Mesin. Nah, pada saat itu sih saya mulai mengambil jurusannya itu tertariknya ke listrik gitu. Kelistrikan. Iya, kelistrikan. Biar bisa nyetir hati. Seperti itu kali ya. Oke. Jadi di situ saya menjalani sekolah SMK. Ya, sangat seru sebenarnya sih, seperti kalian juga Iya, ya, di tentunya mana di saat kalian merasakan sekarang itu saya teringat masa-masa dulu waktu masih Asik, sekolah. Iya, jadi Jadi dejavu ya. Bu, iya, betul sekali. Jadi pada saat saya masuk SMK itu saya mulai tamat itu di tahun 2009 kalau tidak salah. Iya, betul, 2009. Dan saya masuk kuliah. Nah, ini yang lucu nih. Iya. Pas saya masuk kuliah sebenarnya. Iya. Saya masuk kuliah kan biasa kalau anak-anak zaman sekarang tuh kalau pengen kuliah ya menyesuaikan dengan jurusannya ya. Jurusannya, Kalau iya, dari betul. SMK ya. Iya, betul Ibu. Nah, di situ sebenarnya saya terinspirasi juga untuk mengambil jurusan teknik kelistrikan. Kelistrikan. Iya, itu sebenarnya bertepat di Makassar. Wih. Iya, sebenarnya saya pengen sekali sih menjelajah di wilayah tempat lain ya selain di kota Bau-Bau ya. Iya. Nah, tapi apalah daya saya, Iya. karena orang tua tidak mengizinkan. Oh, karena jauh gitu. Iya, karena ya. jauh, mungkin first time banget ya, mungkin Iya. melepaskan anak pertama Wih. untuk kuliah jauh Jauh. itu kayaknya nggak rela, apalagi seorang perempuan, iya. Apalagi namanya kehidupan di kota besar itu kan ya, Iya. bagaimana lah gitu Bahaya ceritanya. Ya, jadi pada saat itu saya merasa biarlah kalau seandainya memang saya nggak diizinkan untuk sekolah di sana, apa salahnya sih saya mencoba di tanah kelahiran sendiri sih, Iya, kuliah betul. gitu kan. Nah, disitulah saya kebetulan mendaftar kuliah di Universitas Dayanu Iksanuddin, yang dimana disebut dengan Unidayan. Ya, itu adalah kampus terbesar juga di kota Bau-Bau. Wih. Jadi tapi dia masih universitas swasta, bukan ya? negeri. Iya. Swasta ya. Iya, Bu, ya? swasta. Nah, jadi pada saat itu
Saya sebenarnya tertariknya itu di ini. Saya mengambil jurusan itu ada 2, yaitu bahasa Inggris sama sejarah. Wih, ada dua ya, Iya, bahasa ada Inggris 2. dan sejarah. Tapi pilihan pertama saya itu sebenarnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sorry, iya bahasa Inggris. Pilihan kedua saya sejarah. Nah, setelah kejadian tersebut, Iya. ujian, akhirnya saya lolosnya di pendidikan sejarah. Pada Sejarah. situ ambil jurusan FKIP ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, di situ lebih tepatnya juruan khusus untuk guru. Oh, SPD iya, ya, sarjana pendidikan gitu. Nah, jadi saya mengambil sarjana pendidikan, ya tembusnya lulusnya tuh di pendidikan sejarah. Wih. Iya, betul sekali. Awalnya sih gini, di kampus saya tuh awalnya pendidikan sejarah itu kayak dipandang sebelah mata. Iya, betul, Bu. Kenapa sih harus ambil sejarah? Itu kayak nggak ada gini loh, apa ya? Nggak ada motifnya kalau dibilang begitu. Iya. Kok kembali masa lalu gitu Betul, kan? betul. Ya. Akhirnya saya bilang apa salahnya sih, mungkin takdir saya kali di sini ya. Saya mengambil jurusan sejarah. Akhirnya saya jalani. Jalannya aja sih. Iya, saya menjalani sebagai mahasiswa mengambil fakultas FKIP yang jurusan sejarah. Nah, rupanya di fakultas sejarah ini sangat menyenangkan. Wih. Iya, saya gini, menyenangkan karena kenapa? Karena di setiap akhir semester itu kami melakukan penelitian di situs-situs sejarah. Iya, Keren banget ya. iya. Kalau dibilang sih keren banget ya, karena Iya. kalau anak-anak muda itu senang gitu. Nah, kalau apa Tentang pengalamannya pengalaman di luar Iya. gitu, mencari pengetahuan di luar di luar. gitu, Betul, Ibu. apalagi bersama teman-teman satu kampus Iya. gitu ya, itu sangat menyenangkan. Dan itu luar biasa. Di saat saya dari semester 1 sampai semester 6 itu Iya. memang setiap akhir semester pasti kami akan melakukan namanya penelitian di situs sejarah. Penelitian. Oh. Karena di wilayah Kota Bobau atau bertepatnya di Pulau Buton, Iya, Ibu. itu sebenarnya memang banyak sekali bertempat namanya situs-situs sejarah. Keren banget sih, Iya, Bu. iya begitu. Nah, jadi pas pengalaman saya sudah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akhirnya ya gini, saya kenapa bisa sampai di Kalimantan? Itu loh yang jadi pertanyaan Iya, saya. itu lebih karena jauh sekali. Bu, Iya, ya, beda pulau. Karena saya berpikir juga bahwa kok bisa saya terlempar di Kalimantan sini sejauh itu. sejauh itu. Padahal selama ini dari lahir sampai kuliah itu saya tidak pernah keluar Keluar daerah. daerah. Iya, tidak Cuma pernah. di bawah-bawah aja ya, Cuma Bu, di ya? bawah-bawah saja yang bertempat di Kota Buton itu ya. Jadi akhirnya mungkin karena dapat jodoh ya. Asik. Iya. Ini sudah berbicara ke jodoh sudah nih ya. Jadi jodoh saya itu kebetulan lahir Nunukan. Oh, orang Nunukan. Iya, juga. orang Nunukan, tapi dia sukunya suku Buton. Oh, Iya, dia iya. suku Buton. Nah, akhirnya di situ ya nggak usah lah aku ceritakan tentang Iya, gimana betul ya pertemuannya Betul ya. banget ya. Ya, alhamdulillah sih sebelum wisuda itu kayaknya lagi hangat-hangatnya menyusun skripsi. Iya. Ya, itu dia minta nikah. Ya, Asik. dia minta nikah, bilangnya gini, saya nggak sabar untuk nikah, bilangnya. Aku bilang kenapa nggak tunggu dulu selesai kuliah Oh, iya, gitu tunggu kan, dulu jadi kan. enak gitu kan, selesai udah langsung dibawa gitu. Iya. Rupanya enggak, jadi udah saya mantapkan diri, akhirnya sudah Terima. terima lamarannya. Jadi saya ke Nunukan tuh. Nah, pada saat itu saya ke Nunukan, sempat salah satu kepala sekolah negeri 1 Nunukan yang bernama Pal Asali ya, kalau Iya. nggak salah itu hari jabatannya sebagai kepala sekolah. Kebetulan masih ada hubungan keluarga sama suami. Disitulah awal mulanya suami saya ditanya, Iya. ya ditanya bahwa gini, bapak istrinya jurusan apa pada saat kuliah? Oh, Gitu. iya. Gilanya, oh dia ambil jurusan FKIP sejarah. Wih. Wah, kebetulan banget bilangnya, kebetulan banget SMK Negeri 1 Nunukan itu membutuhkan guru sejarah. Guru sejarah. Iya, karena guru sejarah di Kalimantan itu sangat susah.
apalagi yang tamatan sejarah. Betul Ibu. Iya. Akhirnya disitulah awal mulanya saya dipanggil, dan first time pada saat saya masuk selesai wisuda itu langsung saya kerja di SMK Negeri 1 Nunukan. Iya. Ibu. Iya, itu pengalaman pada saat saya kenapa bisa tertarik sama sejarah itu Iya. sebenarnya hanya awal kebetulan saja. Iya. Betul. Emang Jadi udah awal rezekinya. kebetulan akhirnya membawa saya rezeki ke sini. Iya. Gitu. Emang udah rezekinya aja ya Bu ya. Alhamdulillah sih sampai Alhamdulillah. sekarang ya. Saya sekarang sudah mengabdi di SMK Negeri 1 Nunukan mau hampir 12 tahun. Wih, udah lama banget ya Iya, Bu ya. banget, lama banget. Dari saya masih honor. Wih, Iya. sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah. sudah jadi ASN ya. Dengan perjuangan begitu panjang dari 2013 sampai 2015 sekarang. 2025 sorry. Iya. Gitu. udah lama banget ya Bu ya. Iya, lama banget sih. Jadi alhamdulillah sih kalau berbicara tentang pengalaman selama di SMK Negeri Iya, 1 Ibu. Nunukan itu lumayan banyak ya. Iya. Dari anak-anak alumni dari tahun 2013 sampai sekarang 2020. itu banyak banget sudah lulusan yang pernah saya dapatkan dari Iya, SMK betul. Negeri 1 Nunukan. Iya, itu aja sih pengalaman saya kenapa bisa tertarik sama namanya menjadi seorang guru ya. Sejarah ya. Iya, sebenarnya saya tuh kalau mau menjadi seorang guru itu tidak ada benak saya sebenarnya. Iya betul. Iya, saya tidak ada berinspirasi bahwa kedepannya saya pengen jangan jadi guru. Sebenarnya saya tidak punya latar belakang di situ. Sebenarnya gini, orang tua saya itu asalnya memang seorang guru juga. Guru sih. Iya, tapi dia gurunya guru TK. Oh, guru TK. Iya, ya. guru TK. Tapi itu mama saya yang jadi guru pada saat itu. Tapi sampai sekarang juga masih Sampai sekarang masih, sampai wih, sekarang masih hebat jadi banget. masih alhamdulillah jadi kepala sekolah juga, kepala sekolah guru TK, dan itu yang dia bangun adalah yayasan sendiri. Wih, bagus Iya. banget. Ibu keren banget. Itulah, tapi perjuangan orang tua ya. Iya, Dia karena memang mungkin mama saya itu bercita-cita memang pengen jadi seorang pendidik, ya akhirnya tercapai sampai sekarang gitu. Akhirnya mungkin karena anak-anaknya diinginkan juga ya udah enggak apa-apa jadi guru aja gitu. Ya, jadi aku jalani dan sampai di titik ini. Alhamdulillah. Itulah betul. keseruannya saya. Emang udah rezekinya. Iya, alhamdulillah sih sudah rezekinya di situ. Oke, kali ini kan saya mau bertanya-tanya nih Bu. Oke. Tentang pendidikan di Indonesia. Itu kan sudah melalui banyak fase dari zaman penjajahan atau kemerdekaan dan sampai juga sekarang di era modern ini nih. Sekarang bisa nggak sih Ibu ceritakan sedikit saja atau bisa lebih lah juga ya, gimana sih kondisi pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang nih? Oke, baik. Untuk berbicara tentang pendidikan ya, Iya, pendidikan dari zaman kolonial, zaman kemerdekaan sampai zaman era sekarang ya, era Iya. modern ya. Kalau berbicara karena kebetulan saya ini guru sejarah, Sejarah. ya mungkin ada sedikit pengetahuan lah yang saya dapat bahwa kalau di pendidikan zaman kolonial, Iya. ya itu sebenarnya susah Iya. di zaman kolonial, iya. Karena pada saat itu masih mempertahankan perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan. Iya, jadi namanya pendidikan itu masih kurang. Nggak semudah sekarang. Iya, ya. tidak mudah sekarang. Jadi makanya sebenarnya kita patut syukuri saja sih sebenarnya ya dari pahlawan-pahlawan kita Iya, sebelumnya betul. ya. Karena berkat mereka sih sampai sekarang anak-anak di zaman sekarang itu sekarang. bisa menikmati namanya pendidikan. Pendidikan. Iya, di zaman modern. Iya, sebenarnya kalau berbicara tentang ini perbedaannya ya, perbedaan gimana sih dari masa ke masa tentang masa-masa pendidikan itu memang ada fase-fasenya juga. Iya betul. Iya, dan kita jangan lupa juga nih, kita harus patut syukuri dengan R.A. Rajeng Kartini. Oh, Iya, utamanya untuk dari pendidikannya dalam hal perempuan ya, perempuan utamanya. Sebenarnya di zaman dulu itu yang lebih diutamakan dalam hal pendidikan itu adalah laki-laki. Iya laki-laki. Iya, Perempuannya laki-laki, betul sekali. Karena di zaman dulu tuh
perempuan itu hanya tahunya cuma melayani suami untuk mengurus anak Iya, ya lebih di zaman tepatnya dulu di rumah ya aja ya. itu aja area sekitaran rumah dan mengurus anak dan keluarga. Iya, betul. Jadi yang diutamakan itu adalah laki-laki untuk berpendidikan, bisa sekolah dan bisa bekerja. Itu tujuannya di zaman dulu. Oh, Tapi kan iya. berbeda sekarangnya. Ada sekarang. Makanya kita patut syukuri sih sama Raden Ajeng Kartini ya, karena berkat jasanya juga sampai pendidikan di zaman sekarang itu perempuan dan laki-laki itu berposisi setara. Iya betul sekali. Oke, kali ini Bu, kan sekarang itu pendidikan kita kan semakin maju nih, apalagi sejak pandemi kemarin tuh banyak sekolah yang online. Tapi menurut itu kan apa saja sih tentang anak-anak sekarang dalam belajar di era digital ini, Bu? Kalau menurut Ibu ya, bagaimana? Di masa pandemi ya. Iya, Oke. sekolah online kemarin. Oke. Karena itu pernah juga saya lalui berkaitan betul. tentang pendidikan di zaman COVID kemarin. Iya, COVID. Ya. Itu cukup berat juga ya, karena di mana posisi kita sebagai seorang pendidik untuk mengajar siswa kita di saat kondisi memang kalau dibilang sih dunia itu lagi tidak baik-baik saja. Iya, betul. Posisinya kemarin ya. Emang harus butuh istirahat. Iya, betul sekali karena akhirnya di mana siswa dan gurunya itu ya harus dirumahkan semua. Iya, betul. Dan bagaimana sih prosesnya kemarin waktu pada saat zaman COVID, waktu masa-masa pengajarannya ya. Ya itu makanya kita menggunakan dengan teknologi itu sekarang. Iya. Disinilah makanya teknologi ini akhirnya bisa membantu kita walaupun dimanapun, entah kau di rumah, ya pembelajaran itu tetap berjalan. Iya. Dengan zaman-zaman teknologi sekarang banyak sekali aplikasi, contoh kayak Zoom gitu ya, meeting gitu ya. Terus memberikan pembelajaran melalui dari aplikasi tersebut. Alhamdulillah sih berjalan ya, walaupun tidak secara tatap muka langsung. Iya. Sebenarnya pada saat zaman COVID itu saya bisa membedakan apa yang membuat saya jadi merasa tidak terlalu dekat sama siswa. Iya, betul. Iya, karena saya tidak tahu ini karakter anak-anak kayak gimana, kemudian pengetahuannya kayak gimana. Jadi hanya yang saya tahu tatap muka memberikan pengetahuan untuk mereka. Oh iya, Ibu, saya mau tanya nih, kalau emang kayak ada anak nih yang kan kita lagi belajar daring kan otomatis pakai HP atau laptop kan. Kalau emang ada anak yang nggak punya HP, itu bagaimana cara pembelajarannya? Oke, untuk yang tidak mempunyai gadget ya. Iya, tidak punya gadget. Biasanya sih kalau yang tidak memiliki gadget, sebagai kita yang sebagai pendidik ini kan kita tidak memaksa ya. Iya, tidak memaksa. Hanya kami memberikan motivasi saja kepada itu anak bahwa pada saat nanti insya Allah COVID sudah berlangsung, apapun tugas yang diberikan oleh guru yang ada di sekolah boleh dilengkapi dan dikumpulkan kembali ke sekolah. Itu kemarin setahu saya kemarin. Kalau yang memang tidak memiliki gadget. Kalau apa sih perbedaannya, Bu, yang dulu sampai sekarang nih? Kalau anak-anak kan sekarang kayak kita kan sekarang sudah turun sekolah, belajar di sekolah, tapi masih ada di sini yang main HP dalam kelas, bagaimana seperti itu? Oke. Iya, sekarang saya lebih memperhatikan gini ya. Di saat selesainya COVID, akhirnya kita sudah tatap muka ya, untuk bersekolah, dan di mana gencar-gencarnya itu gadget itu sangat parah. Betul, Ibu. Iya. Setelah saya selama pembelajaran di zaman era sekarang, ada nilai positif dan negatifnya juga. Iya. Utamanya kalau dalam hal positif, itu gadget bisa membantu kita dalam hal perkembangan teknologi, perkembangan digital. Teknologi apalagi dalam hal pembelajaran. Betul. Jadi bisa kita menggunakan aplikasi yang tersedia di zaman sekarang.
Tapi yang nilai negatifnya di mana siswa ini lebih menyalahgunakan gadgetnya di dalam kelas. Ya, biasanya itu kalau lagi guru menjelaskan ya, Apa justru mereka itu lebih fokus ke handphone atau di sih? gadgetnya. Iya betul. Mungkin Lebih ke dia main game di kelas. iya, gitu sekarang itu kan lebih hangat-hangatnya tuh game, Game, kemudian betul. scroll TikTok Betul ya. scroll. Sebenarnya itu kan aplikasi yang membuat kita itu hiburan sebenarnya yang barang begitu, tapi Iya. mereka menyalahgunakan. Betul. Akhirnya lebih fokus ke hal yang begituan ketimbang pengetahuan dan Dan pembelajaran. pembelajaran. Iya, Iya. betul. Oke, betul banget ya Ibu ya. Kadang kemudahan itu malah bikin kita terlena, betul Iya, ya betul Ibu sekali, ya. betul. Oke. Di tengah tantangan ini kan peran guru pastinya tuh berubah ya Bu ya, nggak cuma mengasih materi atau juga, tapi juga kan kita bisa jadi pendamping lah ya Iya. untuk anak-anak. Dan juga gimana pandangan Ibu ke apa ya namanya nih ya, pandangan Ibu lah sebagai guru sejarah buat kayak untuk di zaman ini tuh kayak mana pandangan Ibu zaman sekarang dan Pandangan zaman saya untuk kedepannya ya. iya betul. Oke, untuk kedepannya untuk hal pendidikan ya. Iya. Harapan saya sih sebenarnya gini. eh, Siswa yang zaman sekarang kan ibaratnya sudah senang nih Iya, karena betul. berkaitan tentang alat teknologi sekarang. Iya, harapan saya gini. Saya mau itu di suatu wilayah kependidikan atau sekolah Iya itu betul. bisa memberikan kayak tata tertib gitu, Iya, harus betul, diterapkan. harus Jadi lebih tegas lagi. Iya betul Ibu. Walaupun itu dia berkarakter seorang siswa yang yang dewasa, maksudnya Iya, sudah berpikiran dewasa, tapi kita harus tuntut lebih tegas. Tegas ya, Iya, Bu, ya. maksudnya begitu. Jadi hal yang ke depan itu saya maunya Lebih ke di saat lebih disiplin lagi, utamanya dalam wilayah kelas. Iya. Usahakan itu kalau bisa sih jangan menggunakan gadget ya, kecuali di saat disuruh. Iya. Kecuali pada saat pembelajaran ada menggunakan gadget ya, mungkin diperbolehkan untuk menggunakannya. Iya. Tapi kalau di saat lagi guru masih menjelaskan, memberikan paparan materi, Iya, betul. ya kalau bisa janganlah berfokus ke itu dulu. Oh iya. Iya, itu harapan saya sih Betul. sebenarnya. Karena juga guru sekarang tuh ya emang harus bisa jadi teman sekaligus kayak teman bercerita Iya, ya Bu betul. ya. Oke Bu, bagaimana sih anak bangsa dapat mempertahankan jati diri mereka gitu di tengah globalisasi teknologi sekarang ini? Bisa diulangi? Bagaimana anak bangsa Mm-mm. dapat mempertahankan jati diri mereka di era globalisasi ini? Oh, berbicara tentang jati diri ya. Iya, Iya. lebih ke jati diri. Kalau di era global sekarang, untuk mempertahankan jati diri mereka, Betul. ya sebenarnya dari diri mereka masing-masing sih sebenarnya. Iya, Iya. Mas. Yang bisa merubah dirinya kan dari dirinya Iya, sendiri lebih ke sadar sebenarnya. diri aja. Iya. Kalau untuk mempertahankan di era globalisasi, yang penting tidak menyalahgunakan aja. Oh iya, Iya, betul. utamanya di zaman sekarang ini kan banyak aplikasi yang bisa dibuka berkaitan tentang pornografi, Betul. ya, tentang pembunuhan, Hoax-hoax tentang gitu hoax-hoax ya. yang tidak Iya. benar, ya. Jadi itu kalau bisa jangan mudah ditelan-telan mentah-mentah gitu. Iya. Kalau bisa disaring dulu apakah ini beritanya betul kah atau Iya. gimana gitu. Apalagi kan kalau sekarang ini banyak ikut kayak cuman kayak ikut-ikut kayak FOMO gitu ke Iya, tawuran di betul, media betul. sosial ya Bu Iya. ya. Oke. Jadi apa sih tantangan terbesar Ibu menghadapi generasi ini? Tantangan ya. Iya, tantangan Ibu Kak. Tantangan untuk yang menghadapi generasi sekarang kayaknya Lebih ke Gen Z nih. iya, kayaknya ibu sih sebagai sebagai generasi milenial ya, saya sebagai generasi milenial untuk mengikuti Gen Z ya. Iya. Ya saya menyesuaikan aja tapi dengan batasan. Oh iya. Iya. Saya di sini sebagai seorang pendidik
ya sekaligus biasa juga sih sebagai teman. Iya. Karena saya kebetulan ngajar di SMK Negeri 1 Nunukan, itu kan anak-anaknya sudah dewasa semua ya. Iya betul Ibu. Ya jadi saya anggapnya kayak partner gitu, jadi kayak Oh, teman. Tapi teman ada cerita. batasan Betul. dalam artian kayak gimana? Kalau di area kelas ya saya seorang guru Guru. dan Anda ada seorang murid Iya gitu. betul. Ya kalau seandainya di luar ya boleh kita mungkin lebih banyak canda tawa Iya. gitu, mungkin curhat-curhatan, ya silakan. Saya tidak jadikan Tapi batasan kalau di gitu. sekolah ya emang harus serius Iya ya, Bu, harus ya. serius, harus punya batasan kalau Betul. dibilang. Iya. Soalnya kan kalau anak-anak sekarangnya makin kita berbaur-baur begitu ya mereka Iya, kurang iya ajar. saya memperhatikan itu. Ini makin kita berbaur sama mereka, Iya. justru mereka kayak makin kurang ajar bawaannya kuliah. Iya, seperti itu. Jadi saya bilang ini anak-anak kok makin makin menjadi saya lihatnya. Kok kayak tidak tahu batasan gitu. Hanya kita yang selalu seorang pendidik itu ya harus memberikan penjelasan aja sih kayak bagaimana gitu batasanmu seorang iya. murid. Gitu. Oke, Ibu, satu lagi yang saya bertanya, bagaimana sih peran digital pendidikan dalam membantu karakter dan integritas, iya, Oke, baik. untuk anak bangsa gitu, Membangun membangun peran pendidikan digital peran digital dalam integrasi dalam integrasi anak bangsa, anak integritas, bangsa. ya. Integritas ya. Iya, integritas. Sorry. Oke, untuk membangun integritas anak bangsa ya. Iya, betul. Oke, jadi di sini sih kalau saya memperhatikan sih integritasnya mereka lebih ke ini apa ya, membaur Iya, saling diri. berbaur diri. Iya, membaur diri. Hanya itu lagi pada saat pertanyaan yang tadi yang sebelumnya juga bahwa ya jangan sampai di era digital ini jangan sampai salah menggunakan aja. Iya, betul. Ya, Bu, itu ya. aja sih kalau lebih ke integritas anak bangsa sekarang ya. Iya. Dan kalau memang ada kegunaan elektronik yang lebih positif, bawaannya positif untuk bisa mencari nafkah, Betul. ya, untuk bisa mencari cuan gitu ya. Contoh kan sekarang banyak ya aplikasi kayak Iya, contoh betul. TikTok gitu ya. Iya. TikTok itu sebenarnya kalau kita pahami dan pelajari itu bisa kita mendapatkan uang. Betul. Iya, hanya di zaman sekarang kan lebih dilihatnya TikTok itu hanya sebagai hiburan. Betul. Hiburan, hanya scroll saja tapi Iya. tidak menghasilkan. Malah Betul. menghasilkan paket data sebenarnya. Iya. Lebih buang-buang Iya, ya, lebih Bu. buang-buang paket data. Tapi kalau orang yang berpikiran jenius, Betul. itu biasanya mereka mencari tahu. Loh, ini kan biasa kita lihat afisialator kah kalau nggak salah itu yang di TikTok tuh. Oh iya. Iya, itu kan sekarang ada pembelanjaan Iya, secara pembelanjaan. online gitu ya. Kemudian menjadi konten kreator ya. Kreator. Kayak contoh kayak gini lah, podcast gini kan biasanya itu kan Iya, digunakan untuk media ya, Betul. untuk media sosialnya mereka. Nah, di situ kita senangnya untuk bagian digitalisasi sekarang bahwa rupanya digital sekarang itu kita lebih tahu banyak pembelajaran dan pengetahuan melalui kayak podcast, Iya, betul. dari TikTok ya, dan pembelajaran yang lain itu banyak kita temukan di digital sekarang. Hanya ada Iya, saja yang bukan cuman sekedar hiburan iya, bukan hanya velocity sekedar- aja ya, Bu, iya, bukan hanya velocity. City. Ya, betul sekali. Velocity itu kan hanya sebenarnya hiburan Hiburan saja, saja. tapi tidak menghasilkan cuan. Betul. Ya walaupun menghasilkan cuan, ya tahu triknya kayak gimana sebenarnya. Betul. Iya, Yang likes ya. sampai sekarang kalau saya sebagai guru ya, saya guru itu malah berpikiran kok orang lain bisa menghasilkan uang di TikTok. Betul. Ya, kok bisa gitu? Apa sih mereka triknya gitu? Bagaimana caranya? Bagaimana Iya. caranya? Jadi saya tuh berpikiran sampai belajar gitu. Katanya harus gini, harus memposting 3 video dalam 1 hari selama 6 bulan. Iya, betul. Itu yang saya dapatkan dari itu aplikasi TikTok tuh. Iya, betul. Saya ingin memulai, tapi gimana ya, dengan pekerjaan kita mendidik siswa juga Iya. di sekolah kan kita punya seorang public figure untuk Iya. mengajar juga. Iya. Jadi kayak waktu itu tidak ada gitu untuk memposting Betul. dia. Mungkin
yang bisa mendapat hasilkan cuan itu mungkin memang tidak hanya kerjaan di rumah, jadi bisa menghasilkan dari situ aja. Yang utamanya nggak perlu gengsi lah ya Bu Iya, ya. nggak boleh gengsi sebenarnya kalau Gengsi, ingin terkenal. malu. Iya, betul sekali. gitu sih. Oke. Kalau mau ditanya-tanya nih Bu, Ibu pernah nggak sih kayak dapat siswa gitu yang sering ngajak Ibu bermain-main gitu, rada-rada kayak kurang ajar banget lah. Oh gitu ya, maksudnya dapatkan siswa yang lebih kurang disiplin gitu ya Iya. di sekolah ya. Kalau di zaman sekarang banyak banget ya. banget sebenarnya. Iya. Iya. Kita di sekolah itu malah gini, kalau dibilang kedisiplinan sudah diterapkan itu sudah diterapkan di Iya, sekolah. betul. Hanya kok anak-anak zaman sekarang itu kayak mengabaikan gitu. Iya, sama mengabaikan. Jadi melanggar dihukum. Itu sekarang kan gini banyak tidak di zaman dulu ya. Iya. Di zaman itu guru itu kayak ditakuti banget. Betul Ibu Iya, banget ya. Kejahatan. Karena sistemnya itu kalau dibilang agak sedikit keras. Iya. Daripada sekarang ya Bu. Kalau sampai sekarang mungkin sekarang sudah masuk undang-undang. Dijewer sedikit anaknya sudah masuk penjara. Iya. Makanya sekarang guru itu kan sudah masuk undang-undang gitu dalam Betul. kekerasan gitu. Jadi sebenarnya saya sayangkan juga gitu ya. Kita memberikan peraturan dalam sekolah tapi tidak dijalankan gitu ya. Iya, betul. Anak-anak melanggar. Kita mau menghukumnya saja itu kayak takut-takut sebenarnya. Iya, betul Ibu. Iya, kami takut seorang guru tuh menghukum seorang anak apalagi yang begitu bandel. Nah, yang dia di rumah saja itu susah diatur apalagi di sekolah. Di sekolah. Iya. Itu utama banget. Yang itu yang paling diutamakan karena kita mau menghukum ini anak dengan cara apa sih supaya dia sadar Iya. gitu. Tapi emang gitu nggak pernah sadar ya Bu ya. Iya, kita mau abaikan juga anak seperti ini gimana ya? Tapi itu semua ada triknya juga sih Iya. sebenarnya dalam sekolah ya. Ya kita tidak gampang menyerah juga sih sebagai seorang pendidik. Betul, Iya. betul Ibu. Oke Ibu, sebelum kita tutup nih, Oke. boleh dong Ibu kasih pesan buat teman-teman yang muda-muda sekarang nih ya, yang sekarang lagi berjuang sekolah ataupun kuliah lah ya, yang jauh-jauh Oke, di oke. sana, supaya semangat belajar dan juga nggak salah gunakan teknologi lah untuk sekarang. Bagaimana Oke. pesannya Bu? Pesan untuk saya ya, untuk anak-anak zaman sekarang yang sementara dalam hal itu pendidikan ya. Iya betul Ibu. Dia mau sekolah SMA, SMK ataupun kuliah Iya. ya. Di zaman sekarang ini memang kita selalu tidak terlepas dengan namanya gadget. Iya betul Iya. Ibu. Walaupun ibu-ibu saja itu tidak terlepas dari gadget, apalagi anak-anak zaman sekarang. Jadi pesan saya sih gini, gunakanlah gadgetmu dengan kebutuhanmu yang menyesuaikan diri. Iya betul. Jangan sampai terlena dan tersesat menggunakan gadget. Ya, utamanya banyaklah hal-hal yang di luaran sana bisa pokoknya berbicara. Jangan mudah terlabui lah. Jangan gitu ya. mudah terlabui, jangan menelan mentah-mentah kabar-kabar hoax ya. Iya, betul. Utamanya itu. Kemudian jangan terlena melihat hal-hal negatif yang ada di layar handphonemu. Itu aja sih. Gunakanlah gadgetmu yang sebaik mungkin untuk dirimu sendiri. Oke. Iya, itu aja sih kalau dari Ibu. Oke Ibu, makasih banyak waktunya Ibu Iya, ya. sama-sama. Maaf banget ya Ibu ya. Mungkin agak sedikit ya, kita serius banget Iya, ya podcastnya ya. Iya, jadi Oke. sebenarnya kita lebih gini ya, untuk generasi sekarang sih itu harapan saya bahwa semoga lah kalian bisa menjadi yang terbaik untuk bangsa ini. Iya, betul, ya, Ibu. karena kalian adalah penerus kita ya. Kami yang seorang guru ini nggak lama lagi maksudnya berjalan makin tua ya. Nah, kalian adalah penerus kami ke depannya. Harapan kami jangan sampai apalagi dunia pendidikan ya, jangan sampai dunia pendidikan itu makin hancur gara-gara perbuatan anak-anak sekarang.
Oke, semoga obrolan kita hari ini buat jadi inspirasi lah ya Bu ya, buat Oke. anak-anak muda kali Iya. ini. Oke. Semangat anak-anak muda, generasi bangsa untuk kedepannya. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini ya. Emang agak-agak rada-rada apa ya gitu ya. Tapi emang harus dipahami aja ya Bu Iya, ya. betul sekali sih. Oke. Oke, semuanya sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, see you next time. Bye. Langkah anak bangsa. Melangkah pasti di pagi cerah, anak bangsa menembus lelah, dengan mimpi di dada membara, menjaga harap merangkai asa. Meniti ilmu di jalan terjal, tak gentar hadapi segala hal, dalam jiwa semangat membara untuk negeri, jiwa dan raga. Langkah kecil jadi cerita, membangun bangsa dengan cinta. Esok gemilang telah menanti, bersama kita raih prestasi.